Hai, halo perkenalkan nama saya Amelia Sisanjani, NIM 2441101020090. Jadi di video kali ini saya mau membahas atau mereview sebuah karya sastra novel berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terelie. Video ini menjadi tugas akhir saya di mata kuliah Creative Writing di semester 3 ini. Oke, ini adalah novelnya. Saya akan menceritakan singkat saja tentang apa yang sudah saya dapatkan dari novel ini. Oke, analisis saya. Jadi saya membaca novel ini tuh di tahun 2024, di mana novel ini juga di tahun itu terbit, tepatnya di Februari 2024, di tengah kampanye pemilihan umum presiden. Oke, jadi banyak orang yang bilang bahwa novel ini cukup berani karena isinya juga sangat dekat dengan kejadian nyata ya, sangat dekat dengan apa yang sedang terjadi. Dan novel ini setelah saya baca, dulu saya baca pertama kali saat saya di bangku SMA, dimana saya itu kan pondok ya, jadi saya tidak memiliki akses untuk mencari lebih dalam dan menyambungkan novel ini dengan fenomena dan kasus-kasus yang benar terjadi. Jadi saya merasa tidak puas membaca di tahun itu. Lalu saya membaca lagi sekarang dan benar analisis tentang novel ini tuh sangat dekat ya dengan kejadian pada masa itu. Karena novel ini tuh tentang jadi kita pelajari covernya dulu aja ya sebelum kita masuk. Di covernya ini ada semacam bayangan orang yang mata dan mulutnya tuh ditutup. Kenapa ditutup? Seakan dia tuh tidak boleh melihat dan tidak boleh berbicara. Lalu di baliknya ini ada tangan-tangan, di mana tangan ini jika kalian lihat secara dekat, ini tangan yang menyerupai kaki serigala. Tapi di akhir ini ada satu tangan yang menyerupai kaki domba, di mana dia yang memegang palu kayu yang biasa kita simbolkan. Palu kayu ini adalah pengadilan. Oke. Langsung masuk saja ya. Di cerita ini menceritakan sebuah kasus tentang perizinan pertambangan yang ada di suatu negeri. Jadi yang menjadi latar pada buku ini, pada novel ini adalah latar persidangan mengenai sengketa perizinan tersebut. Oke, yang menggugat kasus tersebut adalah aktivis lingkungan yang membela keadilan ya, ingin membeberkan apa saja yang ia dapatkan dan ia ingin membela masyarakat yang merasakan dampak dari pertambangan tersebut. Lalu yang menjadi tokoh utama di novel ini setelah saya baca itu tidak ada, karena novel ini secara garis besar melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang aktivisnya, dan yang kedua dari sudut pandang pengusaha pertambangan. Dan pihak perusahaan pertambangan ini ada pengacara dan juga pihak-pihak politikus. Masuk saja. Jadi di sebuah persidangan di pengadilan itu diwajibkan untuk membawa saksi ya, untuk membawa saksi dari masing-masing pihak. Jadi pihak aktivis harus membawa saksi untuk membuktikan argumen-argumennya, dan pihak lawan pun sama. Dan di cerita ini alurnya ini maju mundur ya, sesuai dengan gambaran cerita dari saksi tersebut. Oke, jadi para saksi ini menceritakan apa yang terjadi di tempatnya mengenai pertambangan ini. Tempatnya tuh yang menjadi lokasi sekitar pertambangan ini. Jadi dia menceritakan apa yang menjadi dampak ia karena adanya pertambangan ini. Jadi alurnya ini maju mundur ya, itu asik sekali jika kita baca, dan itu tuh semakin lama itu semakin memanas gitu. Lalu yang menjadi sorotan saya itu adalah pihak lawan, pihak si pengusaha
PT, oh ya PT-nya namanya PT Semesta Mineral and Mining. Jadi di pihak lawan itu dia menggunakan penasihat hukum atau pengacara yang itu tuh bagi saya tuh fenomenal sekali, kayak, dan nama yang menjadi yang menjadi pengacara tersebut tuh kayak hampir mirip dengan yang sekarang ini ada gitu. Dan di cerita ini pengacara tersebut ini banyak sekali memenangkan kasus-kasus yang itu tuh jika bisa disimpulkan kasus tersebut itu adalah kasus yang salah. Jadi pengacara ini adalah pengacara terkenal yang banyak sekali meraih penghargaan, memenangkan kasus, bahkan kasus narkoba sekalipun. Dan yang menjadi plot twist bagi saya itu di sini adalah tentang jadi di sini juga pas mau ada pemilihan umum guys ceritanya. Jadi salah satu calon wakil presiden di cerita ini menceritakan tentang ketika wartawan itu menanyakan terkait kasus pertambangan yang sedang terjadi, si calon wakil presiden ini menjawabnya itu seperti pengambang. Tidak iya, tidak iya, tidak iya, tidak. Mengambang iya atau tidaknya, seperti itu. Nah, ternyata setelah kejadian itu, setelah diceritakan, ada maksud terselubung dari calon wakil presiden tersebut, karena ternyata yang menjadi donatur terbesar kampanye mereka adalah pemilik dari usaha tambang tersebut, yaitu keluarga Tuan Lim. Jadi nama pemimpin dari PT Semesta Mineral and Mining ini adalah Tuan Lim. Seperti itu. Dan bentuk nyata fenomena yang menjadi cerminan sosial yang ada di buku novel ini itu seperti pemberendelan media. Jadi wartawan ini ditutupi, wartawan ini dibatasi dalam pemberitaannya dan disuruh untuk memberitakan yang baik-baik saja tentang fakta yang terjadi sebenarnya, keburukan-keburukan itu. Mereka ini berusaha untuk menutupinya dari wartawan, dan banyak wartawan yang dipaksa untuk diberendel alat-alatnya agar tidak bisa meliput dan memberitakan fakta yang terjadi sebenarnya. Lalu adanya keterlibatan aparat dalam kelancaran perusahaan pertambangan ini, seperti itu. Jadi kayak terus juga di novel ini nih banyak menceritakan tentang korupsi dari politik, para tokoh-tokoh politik yang itu mereka ini ingin mempertahankan PT tambang itu bukan karena adanya surplus untuk negara, tapi juga atas kepentingan pribadi. Jadi mereka diberikan keuntungan tersendiri ketika mereka berhasil melancarkan dan mempertahankan PT pertambangan tersebut. Jadi setelah saya baca novel ini, saya merasakan kekecewaan ya, karena kekecewaan yang berlebih karena saya tidak bisa apa-apa sebagai pembaca, dan sehingga saya menjadi sadar bahwa apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini jika kita mengikuti alur saja ini ya akan menjadi seperti ini. Nih, di judulnya saja, teruslah bodoh jangan pintar. Ini adalah sarkas ya dari masyarakat yang ia tetap mengikuti alur, dia tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan memandangnya hanya sebelah mata saja. Jadi ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan dan menerangkannya secara halus, itu masyarakat itu langsung menilai baik. Padahal ketika kita telusuri lebih dalam, ketika kebijakan itu dibahas lagi, banyak dampak buruk yang tidak disertakan dan tidak menjadi keputusan yang baik. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya ceritakan dari novel ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin membacanya sendiri, kalian bisa pinjam ke saya atau kalian bisa beli bukunya, karena saya ini sangat rekomendasi. Rating saya untuk novel ini adalah 9/10. Kenapa 9/10? Karena saya jadi khawatir, saya jadi kecewa sama, bukan sama novelnya, ceritanya tuh bagus, tapi kecewa dengan kesadaran saya kayak, wah, fakta yang terjadi ternyata ya seperti itu. Jadi kalian kalau mau baca ini, baca saja teman-teman. Mungkin cukup sekian review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.